Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Strijarisa dengan NRP 501524178 dari Prodi Kimia akan menjelaskan tentang soal pengganti kuis 2. Yang pertama, di sini diketahui panjang sisi persegi atau disimbolkan A itu adalah 10 cm. Jadi di sini langsung aja diubah menjadi meter 10 cm dengan 1 meter. Lalu berikutnya arus I3 adalah 2 ampere. Lalu ada I1 itu 10 ampere. I2 4 ampere. Dan terpisah sejauh D itu 28 cm atau kalau dirubah menjadi 0,28 meter. Untuk menjawab yang A, di sini pertanyaannya adalah gambarkan arah gaya Lorentz akibat perlakuan I1 dan I2. Nah, untuk I1 saya akan menggunakan bolpen warna pink. Nah, pada pada prinsip menjawab soal yang nomor A, ini kita berpacu pada kaidah tangan kanan. Yang mana kaidah tangan kanan ini bisa gini atau bisa gini. Nah, kalau kayak gini, ibu jari itu merepresentasikan arus listrik dan arah jari 4 jari ini kan masuk bidang. Itu merepresentasikan sebagai medan magnet dan telapak tangan itu merepresentasikan gaya. Nah, oleh karena itu, jika ibu jari ini tuh diarahkan ke peki, itu kan berarti gayanya akan ke arah kiri untuk perlakuan kalau I1 arus 1. Sehingga ini bisa ditulis FPC. Oh ya, untuk I1 ini berarti arahnya masuk ya, masuk bidang. Lalu untuk QR ini kan berarti ketika ibu jari diarahkan ke arah kanan, menyesuaikan dari arah arusnya, berarti kan gayanya ke atas kan. Jadi kita bisa tulis F G F G R-nya ke arah atas. Nah, lalu untuk RS ini kan arusnya ke bawah gini. Berarti kan gayanya ke arah kanan. Lalu untuk RS gini berarti arah gayanya ke bawah. PS. Nah, selanjutnya itulah oke yang warna pink itu arah gaya akibat arus listrik A. Selanjutnya, arah gaya akibat arus listrik kedua, ini berarti kan, hmm, kan ini arusnya kan ke atas, sama-sama ke atas kan. Berarti ibu jarinya kan arahnya ya sama ke atas. Nah, lalu 4 jari ini itu diputar kapan dia kena si apa persegi-perseginya ini. Jadi kan gini kan. Set. Nah, ini keluar arah bidang. Berbeda sama yang pertama. Jadi dia tuh kan gini, perseginya kan di sini. Terus dia kan kayak apa ya, ibarat kayak merangkul gitu loh. Set.
Nah, ketika merangkul, dia akan masuk ke arah bidang. Nah, sedangkan yang I2 itu keluar. Perseginya kan di sini. Set. Nah, berarti keluar bidang. Itu. Karena keluar bidang, itu disimbolkan seperti ini. Nah, ketika keluar bidang, ini. Mari kita tinjau arah gayanya pada persegi PQRS. Pada sisi PQ, ini berarti kan apa namanya? Berarti kalau PQ ini arah gayanya itu masuk ke dalam. Nah, lalu selanjutnya QR itu kan ibu jarinya kan apa namanya diarahkan sama kayak yang pertama. Berarti ini arah gayanya FQR, lalu ini FRS, lalu ini ke arah dalam FPS. Nah, lalu yang B, gaya Lorentz pada setiap sisi RS. Gaya Lorentz pada sisi RS. Nah, untuk nomor D, kita ini berprinsip pada rumus ini di mana F ini adalah gaya, F ini, F ini adalah gaya, lalu ini itu I ini itu arusnya, lalu L ini panjang apa? Panjang kawatnya, lalu B ini medan medan magnetnya, dan sin theta ini adalah sudut yang terbentuk. Karena case-nya ini kebetulan tetanya adalah 90 derajat, berarti sin 90 derajat adalah 1, sehingga untuk rumus ini bisa kita tulis F sama dengan B sin 90 derajat. Karena ini coba lurus ya. F sama dengan I L B kali 1. Nah, nah, lalu B ini kan sama aja kayak uh, L kali mu 0 I per 2 PR 2 PR. Bentar. Nah, oke, lalu uh, ini ininya kan berarti FRS 1 ini FRS FRS. Iya betul. FRS akibat kawat 1 berarti di sini ada ada akibat kawat 1 sama kawat 3 kan. Kawat 3 ini karena dia ada di persegi itu sendiri. Berarti I1, I3 dikalikan panjangnya berarti kan si A itu tadi. Nah, si A itu tadi kan berarti 0,1 dikali ini dirubah mu 0 per 2 PR itu dirubah agar si penyebutnya itu menjadi 4 pi. Berarti kan sama aja kayak 2 mu 0 per 4 pi kali R-nya ini kan 0,5.
19 kan. 0,19 ini didapat dari sini. Kan ini kan oleh I1. Nah, di sini kan 10. Nah, di sini kan 0,28. 0,28 dikurangi 10. Kok 10 sih? 0,1. Berarti kan kalau dikurangi adalah 0,18 kan. Ini bagi 2 berarti kan 0,09. Nah, 0,09 ini itu panjang antara sini ke sini. Nah, karena pada B ini RS-nya di sini, berarti jaraknya ke I1 adalah ini, ini anggap aja variabel N gitu ya. Berarti N ditambah sama A. N ini kan 0,09 ditambah sama A 0,1. Berarti jaraknya adalah 0,19. Hmm, untuk I1 ini kan nilainya eh 10. I3 ini nilainya 2 ampere. Lalu 0,1 kali 2 kali 10 min 7 per. Oh iya ya, maaf. Jadi di sini mu 0 ini itu akan menghasilkan nilai 10 pangkat min 7. Sehingga di sini langsung dibagi dengan 0,19. Nah, FRS1 ini menghasilkan 2,105 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, lalu ini kan baru kawat I1. Kita harus mencari apa si gaya akibat kawat 2 karena posisinya dia ada di tengah-tengahnya. Nah, untuk FRS 2 ini sama kita menggunakan prinsip I ILB sin theta. Nah, sin theta ini tadi kan apa namanya? Nilainya 1 karena ini tegak lurus. Nah, jadi langsung aja ILB. Nah, ini berarti I-nya I2, I3 dikalikan dengan panjangnya 0,1. 0,1 ini itu panjang si RS itu sendiri. Nah, lalu dikalikan B itu 2. Mu 0 ini, mu 0 per 4Pi ini kan apa namanya sama dengan 10 pangkat min 7. Sehingga untuk B ini langsung aja 2 kali 10 pangkat min 7. Dibagi dengan, nah jarak RS ke I2 ini kan si N itu tadi kan. Langsung aja, berarti 0,09. Nah, sehingga didapat nilai sebesar 1,77 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini resultan gayanya dikurangkan FRS1 kurangi FRS2. Sehingga didapat 0,335 kali 10 pangkat min 6. Ini arahnya kanan karena nilainya positif. Lalu yang ketiga yaitu apa? Res, kok resultan? Gaya Lorentz pada sisi PS. PS kan hmm, PS di sini kan. Itu sama kita menggunakan prinsip
F sama dengan I, L, B, sin, theta. Hmm. Hmm. Karena sinnya ini 90 derajat, karena itu tegak lurus, berarti F sama FPS 1 ini berarti eh I1, I1, I3 0,1 kali 2 kali 10 pangkat min 7 per 0,09. Karena jarak PS ke I1 ini adalah si N ini tadi. Nah, hmm, lalu dimasukkan angka aja. I1 ini kan nilainya 10. Nah, I3 ini nilainya adalah 2. Didapat hasilnya adalah 4,44 kali 10 pangkat min 6. Nah, lalu untuk PS2 ini gaya PS akibat kawat kedua. Ini kan, ini hmm, berarti ini I, L, B, dan datanya kan 1. Aja FPS2 sama dengan I2, I3 dikalikan sama panjangnya tadi 0,1 dikali 2 kali 10 min 7 per eh, R-nya itu sama 0,09. Hmm. Oh ya, ini I1, I2-nya nilainya kan 4 dikalikan I3-nya ini nilainya kan 2. Nah, untuk ini dihasilkan 1,6 kali 10 pangkat min 6. Nah, untuk gayanya resultan, maaf, resultan gaya FPS 1 dikurangi FPS 2. Nah, berarti kan 4,44 kali 10 pangkat min 6 dikurangi sama 1,6 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti hasilnya adalah 2, ya Allah, maaf. 2,84 kali 10 pangkat min 6. Ini kan positif, berarti arahnya ke kanan. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini terdapat dua kawat lurus berarus, kawat 1 dan kawat 2. Nah, panjang kedua kawat itu kan sama. Jadi ini tuh kayak membentuk persegi gitu kan. Nah, berarti sini itu L. Nah, untuk T. Nah, ini antara ujung sisi sini ke P ini berarti L/2. Karena dia setengah dari panjang kawat satunya. Nah, diketahui dalam soal
sepanjang kawat satu itu mengalir arus sebesar loh, I satu sama dengan 1,2. Nah, untuk I eh, untuk I2 ya gini. Arahnya gini mengikuti panah ini kan. Untuk I2 ini hasilnya 1,5. Nah, A. Hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat satu. Hmm, berarti ini kan diketahui kalau kawat satu ini tadi 1,2 dan jarak P ke kawat satu ini kan L. Nah, arah bagaimana dengan arah medannya? Kita lagi-lagi menggunakan prinsip Duh, apa kok? Prinsip kaidah tangan kanan, kaidah tangan kanan, arah arah medannya berarti kan keluar, keluar bidang, masuk bidang, maaf. Kan gini, gini kan? Bukan gini, gini. Masuk bidang, berarti ini kan arahnya, arah vektornya X, ini Z, positif Z. Berarti kalau ke arah masuk kan, masuk ke depan situ masuk bidang kan. Berarti kalau vektornya itu min Z ini. Hmm, arahnya. Nah, sehingga ini kan yang ditanyakan kan medan magnetnya. Langsung aja yang A B1 B1 sama dengan mu I per 2 pi R. Ini I1. Lalu mu 0 ini nilainya 4 pi kali 10 min 7 dikalikan dengan 1,2 per 2 pi kali L. Nah, bentar. Ini min ya. Lalu ini langsung dimasukin langsung apa? Dioperasikan menghasilkan 2,4 kali 10 pangkat min 7 per L karena dia masih berupa variabel. Nah, lalu karena dia tadi arahnya masuk ke arah bidang, itu berarti kan nilainya negatif. Dimasukkan arah gayanya karena masuk ke bidang berarti negatif 2,4 kali 10 pangkat min 7 per L kali min Z. Oh, minnya sudah berarti Z topi kali T. Sekarang yang D. Nah, untuk yang B, ini kan hitung faktor P oleh kawat 2. Untuk P ini di sini oleh kawat 2. Berarti kan L-nya itu kan pakai yang L per 2 kan. Nah, ini arahnya berarti
keluar bidang. Kan gini, seret gitu. Keluar bidang kan berarti dia positif Z. Kita untuk menjawab ini sama kayak yang atas, fokus di medan magnetnya aja. Nah, B itu kan nilainya sama kayak mu 0 I per 2 pi R. Nah, mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan 1,5 per ini 2 pi. R-nya tadi kan pakai L per 2. Nah, lalu ini ketika udah dioperasikan, hasilnya adalah 6,0 kali 10 pangkat min 7. Positif ya, karena dia keluar ke arah bidang, bukan masuk. Karena kalau masuk itu nilainya negatif. Nah, untuk yang C, ini kita disuruh untuk mencari resultan gayanya. Resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh kawah 1 dan kawah 2. Berarti B totalnya ini vektor ya. B1 tambah B2. Berarti minus 2,4 kali 10 pangkat min 7 per hmm, ditambah 6,0. 6 kok nggak bisa. 6,6 kali 10 pangkat min 7. eh ini jangan lupa dikalikan sama Z T per L. Sehingga ketika dioperasikan menghasilkan nilai sebesar 3,6 kali 10 pangkat min 7 per L kali Z theta T. Karena positif berarti arahnya ke kanan. Lalu lanjut di nomor 3, sebuah kawat lurus dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Ini kan panjangnya L. Nah, lalu ini itu W dan ini itu hanya ini nilainya kan 1 cm kalau diubah jadi meter berarti 0,01 meter. Untuk W-nya ini itu kan mm, 10 juga. Eh, oh enggak, bukan. W-nya 10 berarti kan 0,1 meter. Nah, L-nya 200 berarti 2 meter. Hmm. Untuk menjawab ini, kita perlu mengintegralkan si B, si medan magnetnya terhadap luas penampangnya flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. Nah, B ini tadi kan nilainya mu 0, I kali L per 2 pi. Berarti
bisa langsung ditulis mu nol I L per 2 pi dikalikan dengan integral ini. Oke. Ah, selanjutnya flux magnet tur diintegralkan si B ini tadi jadi jadi mu nol I kali L per 2 pi. Nah, untuk batas integral ini itu H plus W dan H. Kenapa? Karena di sini dari sini ke sini. dr per R. Nah, flux magnet ini nilainya akan menjadi 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 pi. Untuk I-nya ini sendiri tidak diketahui. Lalu nya adalah 2 dikali sama, nah, integral dari dr per R ini akan menghasilkan ln. Nah, batas atasnya kan H plus W. H plus W ini berarti hanya tadi kan 0,01. Nah, W-nya ini 0,1. Sehingga si penyebutnya ini akan menjadi 0,11 dan penyebutnya itu si H itu sendiri yaitu 0,01. Sehingga flux magnetnya akan menjadi 9,59 kali 10 pangkat min 7. I-nya masih dalam bentuk variabel, satuannya adalah Weber. Untuk B, ini kan menentukan GGL induksi dari kawat berarus. Nah, untuk B ini sendiri, itu rumus yang kita pakai, yaitu I sama dengan A plus B T. Oh, no. Untuk rumus yang B ini kita memakai GGL induksi kan. Ini minus D flux, turunan dari flux terhadap waktu. dt mu nol, kata flux itu kan, 0 I L kali ln H plus W per H per 2 pi. Ini yang atas itu tadi. Nah, GL induksinya berarti menjadi mu nol L per 2 pi kali ln H plus W per H kali B. Nilainya menjadi minus 2 kali 10 min 7 kali 2 kali ln 0,11 per 0,1 kali 10. Nah, nilainya adalah minus 9,59 kali 10 pangkat min 6. Ini nilainya minus berarti arahnya ke kiri. Lanjut yang C. Tentukan arah induksi pada kawat persegi panjang. Nah, itu kan arah itunya kan gini. Ini apa kawat yang sangat panjang itu. Nah, sedangkan
Persegi panjangnya kan di sini. Ini apa? Kayak logam gitu kan. Logam. Nah, lagi-lagi kita menggunakan prinsip kaidah tangan kanan. Di mana ketika ibu jari diarahkan ke arah kanan mengikuti arah arus dari kawatnya, berarti ini kan masuk ke bidang kan untuk merangkul si apa si batang ini tadi. Nah, gini kan. Berarti dia masuk ke arah bidang disimbolkan dengan ini vektornya itu gini. Ini X, ini Y. Karena masuk kan. Masuk berarti minus Z. Nah, lalu eh, ke arahnya kan minus Z. Nah, untuk batang itu sendiri, itu tuh akan berputar ke keluar bidang. Keluar bidang. Set gitu kan. Set. Nah, keluar bidang. Nah, berarti arahnya untuk kawatnya itu sendiri masuk arah bidang. Untuk arah arus ininya itu masuk ke arah bidang. Lalu lanjut nomor 4. Nomor 4, hmm, di sini diketahui panjangnya ini C1-nya 56 mikro, masih mikro ya, mikrofaraday, lalu C2-nya 50, hambatannya itu 10, dan ini frekuensinya, tegangannya si V itu 60. Lalu Vmax-nya itu 220. Oke, yang A. Nilai C ekuivalen dari rangkaian seri RLC tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah ini kan. Nah, kapasitor itu jika rangkaiannya tumpuk seperti ini, itu untuk mencari nilai C-nya ditambahkan, yaitu dengan cara ditambahkan antara C1 dan C2-nya. C1 sama dengan C2. Ditambah C ekuivalen sama dengan C1 plus C2. Sekarang lanjut yang B. Impedansi rangkaian. Ini si C-nya ditambahkan 56 ditambah 50, 106 mikrofaraday diubah berarti dikalikan 10 pangkat 6 faraday. Lalu lanjut yang B, impedansi. Nah, untuk impedansi ini sendiri, kita memakai rumus Z sama dengan R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nih. Nah, sebelum itu kita harus meninjau dulu berapa nilai XL dan berapa nilai XC. Untuk XL ini omega kali L. XL sama dengan 2pi FL. Lalu XL-nya berarti
2pi kali 60 kali 26,3 kali 10 pangkat min 3. Nah, XL-nya berarti 9,99 mikro. Hmm. Untuk XC-nya, XC-nya berarti 1/omega C. XC sama dengan 1/2pi FC. Lalu XC sama dengan 1/2pi kali 60 kali 106,10 min 6 Faraday, Faraday. Nanti nilai XC-nya ketika dioperasikan menghasilkan 25,02 mikro. Nah, yang ini kita pindah, nggak bisa diduplikat, duplikat, duplikat, salin aja, salin, kutip. Nah, ini langsung saja dimasukkan R-nya ini tadi 10 kuadrat ditambah XL XL-nya itu 9,99 dikurangi 25 minus ya hasilnya nanti minus Z 100, nggak usah deh langsung aja 18,05 ke. Lanjut ke C, persamaan arus sebagai fungsi waktu. Nah, untuk persamaan umumnya, persamaan umum arus itu I sama dengan I maksimum sin omega T plus flux. Ini kan umumnya. Nah, kita meninjau dulu si I max-nya ini. Sehingga I max sama dengan P max per Z. Nah, P max-nya tadi kan 220 volt. Nah, lalu Z-nya ini tadi kan 18,05 mikro. Sehingga didapatkan hasilnya 12,19 ampere untuk IMAX. Nah, bawahnya aja deh. Nah, lalu untuk sudutnya, sudut si apa setelah plus minus itu tan ini itu XL min XC per R hambatannya minus 15,03 per 10. Berarti kan minus 1,5 tan min 1 untuk mencari sudutnya ya. Tan min 1 minus 1,503. Nah, langsung aja dimasukkan
Langsung aja dimasukkan menghasilkan nilai minus 56,35 derajat. Nah, kenapa minus? Minus ini me- minus ini itu maknanya adalah arus arusnya itu lebih dahulu daripada si P-nya. Sehingga persamaannya tadi kan I max sin omega T plus sudut I max-nya tadi kan 12, iya, 12,19 sin, bentar nggak cukup, ulang. I sama dengan 12,19 sin dikalikan sin omega T-nya tadi 120 pi T plus sudutnya tadi 0,983. Yang mana 0,93 ini dirubah dari derajat ke radian. Udah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.